Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashadu an la ilaha illallah, ashadu anna Muhammad Rasulullah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kama sholaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah ya, semoga semuanya dalam keadaan sehat sehingga kita bisa melanjutkan kajian-kajian kita sebagaimana waktu-waktu yang lalu. Dan tak lupa kita ucapkan terima kasih kepada seluruh saudara-saudara kita yang telah mengambil bagian dalam mendukung langkah dakwah ini. Semoga dukungannya itu tercatat menjadi catatan langit, sebuah amal soleh bagi beliau-beliau kelak. Amin amin ya robbal alamin. Selanjutnya, sebelum aku melanjutkan tajuk kajian kita kali ini ya, yang itu tentang syahadah, dan seperti yang di-request oleh saudara kita dari Kalijodo ya, aku akan memberikan sebuah konfirmasi dulu dan terima kasih untuk Kang Mas WS dan Kang Mas RBA yang telah memberikan informasinya. Terima kasih untuk kalian berdua. Di tajuk kajian kita yang kemarin tentang memahami diksi fitrah itu di menit ke 4800 atau 4803 itu macet memang ya, macet. Setelah dicek di apanya namanya itu, materialnya ya, bahan bakunya itu ternyata ndak masalah, ndak macet ya, ndak macet. Di data yang aku punya aku cek ndak macet, tetapi di videonya macet, di YouTube-nya macet memang itu di menit ke 48 ya, 4800 atau 4803 lah, sekitar itu. Seperti yang diinformasikan oleh saudara kita Mas WS dan Mas RBA ini, tolong nanti tempatnya disertakan ya, di mana gitu, supaya aku lebih mudah mengenalnya gitu. Dan terima kasih atas informasinya untuk kalian berdua. Jadi begini, supaya itu sebetulnya sudah di ujung, cuman ya nggak apa-apa lah aku review sejenak sebelum ke tajuk kita kali ini, supaya penjelasannya itu holistik. Namun demikian sebetulnya sudah bisa kok ya, sudah bisa ditangkap penjelasanku itu. Cuman kalau nggak dituntaskan juga ya, yang nggak enak gitu ya. Oke, coba aku review sejenak ya. Jadi begini, kita bergerak dari sini ya. Di Quran surat 3 ya, suratnya berapa itu? Surat 7 ya. 7 ada mutasyabihat ya. Ini jangan dipahami remeng-remeng, tapi polisemi ya. Ini polisemi artinya satu kata punya beberapa makna. Polisemi ya. Sebentar, kita review sebentar. Polisemi ya. Ada juga yang muhammad, artinya ini sudah baku, artinya yaitu dia hanya satu arti, dia tidak mengalami polisemi ya, satu arti atau satu makna, kan begini ya. Nah, yang kita diminta untuk hati-hati itu yang di sini, karena ada pilihan makna. Diksi itu mau kita pakai makna yang mana itu nanti dia terikat oleh konteksnya ya, oleh konteksnya. Nah, sekarang kita berbicara fitrah ya, ini mengalami polisemi ya, dia mengalami polisemi ini ya.
Bisa berarti apa namanya? Semestinya. Seharusnya memang begitu semestinya. Ini di surat 30 surat 30 itu lupa lihat deh surat apa Bapak lupa ya. Surat coba dilihat. Terus di hadis bahwa setiap anak manusia dilahirkan atas fitrah itu hadisnya Abu Hurairah ya, hadis. Tolong dikoreksi ya, hadisnya Abu Hurairah. Ini surat Ar-Rum ya. Ini surat Ar-Rum, ini hadisnya Abu Hurairah, ingatku, tolong dikoreksi kalau salah. Nanti kalau aku buka lagi habis waktu nanti kita hadis ya. Kalau di hadis ini begini. Bisa berarti semestinya, bisa berarti kosong. Yang aku analogikan dengan kita beli laptop itu belum diinstal. Tergantung harddisknya itu mau kita install apa. Itu tergantung programmernya. Dan setiap kita itulah adalah programmer bagi anak-anak kita. Selain lingkungan, maka pergaulan anak-anak kita harus dijaga karena nanti juga akan diprogram oleh lingkungannya. Ya, kepada siapa dia bermain ya. Kosong ini kalau ini di Quran surat ya, ini di hadis. Ya. Hadis ingatku Abu Hurairah. Tolong dikoreksi kalau salah. Ya. Jadi setiap anak dilahirkan itu kosong. Kosong itu artinya dia belum terinstal, tergantung bagaimana kita menginstalnya. Sementara fitrah di surat 30 itu semestinya, atau ada yang bilang tapi kurang tepat juga ya, ada yang bilang begini, watak. Jadi laki senang perempuan itu sudah fitrahnya. Perempuan senang laki, ya itu sudah fitrahnya. Sudah semestinya. Ya wataknya begitu memang, ada yang bilang begitu. Wataknya laki itu ya senang perempuan. Ya, perempuan senang laki gitu. Justru kalau laki senang laki, perempuan senang perempuan, itu yang melanggar fitrah, melanggar yang semestinya gitu. Ya, nah, di surat ini itu menjelaskan semestinya manusia itu ya Islam, itulah yang dimaksudkan. Kalau di sini fitrah di sini itu bukan berarti semestinya, tapi kosong, bahwa kita itu dilahirkan dalam keadaan kosong. Karena kalau ini diartikan sudah beriman, dia bertentangan dengan surat 16 An-Nahl 78. Karena di sana jelas dikatakan bahwa setiap kita itu terlahir dari rahim ibu kita dalam keadaan tidak tahu apapun. Kalau sudah apapun itu sudah nggak usah ngeyel kok dikandani. Karena banyak ya alumni-alumni pendidikan agama terkenal baik dalam negeri dan luar negeri itu ngeyel kok dikasih tahu, bilang oh tidak, orang itu dilahirkan sudah beriman. Aku kadang-kadang ini otaknya dipakai enggak sih gitu. Bahkan dia menukil ini. Dia enggak tahu dipahami. Ini artinya bukan dilahirkan sudah Islam. Artinya apa? Fitrullah itu kemestian Allah. Allah itu sudah membuat kemestian lewat Islam itu. Semestinya manusia-manusia itu Islam. Tapi kan tidak semua orang mau Islam. Gitu loh. Bukan artinya ini setiap manusia dilahirkan sudah Islam. Kalau ini diartikan setiap manusia dilahirkan sudah Islam, dia akan benturan dengan surat An-Nahl ya, surat 1678 itu. Gitu. Yang aku juga kadang-kadang heran, gimana ya mereka kalau di pondok-pondok itu ya. Ada pondok terkenal itu di Indonesia ini, pondok tertua, terkenal, terbesar, dan dulu aku sering ngisi kajian kristologi di sana. Ya masih nggak terima kalau dibilang bahwa anak itu dilahirkan kosong. Begitu juga yang dari alumni dari luar negeri sana, yang nggak terima juga. Aku kadang-kadang gimana kita mau maju kalau kerangka berpikir akademiknya bodohnya minta ampun. Orang sudah jelas-jelas melanggar. Karena kalau ini dipahami dari lahir sudah Islam, dia akan melanggar ayat berikutnya. Dan memang ini bukan mengatakan bahwa setiap anak lahir Islam. Semestinya orang itu beragama itu ya dinnya itu. Tentang din kan nih.
Semestinya dinnya itu Islam. Konteksnya itu konteks berbicara din. Bukan konteks anak lahir sudah punya din, bukan begitu. Ya. Ini untuk Mas yang dua tadi, yang terima kasih atas masukannya, juga untuk teman-teman lain ya yang terpotong itu. Ya begini, mungkin beberapa hari ini di kota kami kan sedang ya bencana ya. Dan terima kasih atas doa-doa kalian semua. Dan beberapa waktu lalu itu ini sudah mulai normal lagi, apa namanya? Oh boleh, signal ya. Signal itu aduh, trouble-nya minta ampun ya. Jadi mungkin karena aku mungkin karena aku tidak menguasai IT, mungkin karena pengaruh signal waktu diunggah sehingga dia macet atau gimana, enggak tahu lah ya. Nggak tahu aku gimana ya. Tapi setidaknya dengan penjelasan ini sudah memberikan penjelasan yang holistik. Intinya kesimpulan dari kajian kita bahwa diksi fitrah itu dalam ayat yang sering digunakan untuk berargumentasi teman-teman bahwa seorang anak sudah beriman, sudah berislam, itu salah. Karena seharusnya diksi itu dipahami sebagai fitri itu adalah kosong. Tergantung nanti orang tua yang menginstalnya, apakah dia akan menjadi Yahudi, Nasrani, atau Majusi. Tetapi yang mau disampaikan dalam hadis itu adalah kita sebagai orang tua Islam harus menginstal anak kita dengan nilai-nilai keislaman, dengan pengetahuan keislaman. Itu ya, aku kira clear ya. Oke, sudah clear aku kira, sehingga kita lanjut ke kajian kita. Kajian kita kali ini aku kasih tajuk sahada. Sahada. Jangan sahadat ya. Sahada. Karena ya ini aturan Arabian kan begitu, karena kalau tak mati di taknya berarti dia dibaca hah. Sahada bukan sahadat. Sorry. Inilah masih terpengaruh. Aku nulisnya sahadat. Ya, sahada kultural dan struktural. Ini istilahku saja ya, supaya aku berpikir bagaimana cara mudah untuk menjelaskan kalian. Maka aku mengambil istilah sahada kultural dan sahada struktural. Nanti kalau kalian kurang welcome dengan istilahanku ini, silahkan diganti istilah kalian, tidak apa-apa. Yang penting kalian itu ngerti yang aku sampaikan, itu aja ya. Ini hanya cara mudah yang aku pilih supaya kalian ngerti gitu ya. Sahada kultural dan struktural. Kenapa demikian? Ini sekarang kita menyangkut teknis ya. Kita menyangkut teknis karena ini. Jadi aku harus menjelaskannya hati-hati ya. Kita sudah sepakat bahwa seseorang itu kan punya syarat supaya dia bisa disebut Islam itu kan. Ya. Islam itu kan ada syaratnya. Jadi pintu masuknya itu sahada ya. Sahada itu kesaksian. Nanti dari sini meskipun aku belum menukik, setidaknya kalian kalau ditanyakan oleh teman-teman lain di luar kita, kalian tahu ketika kalian dituduh kesaksian palsu karena tidak pernah melihat, kapan melihat Allah, kapan ketemu Allah, kapan melihat Nabi, kapan ketemu Nabi kok bersaksi atas nama Allah dan Nabi, itu kalian bisa jawab ya. Meskipun kajian kita nanti tidak menukik ke sana, tapi ini sebagai raw material sebetulnya sudah bisa menjawab itu ya. Nanti kalau perlu kita kaji secara rinci, nanti kita kaji, tidak masalah. Oke. Kembali aku hanya mengulangi aja ini karena apa ya, sudah sering ya, sudah sering kita nukil ayat-ayatnya, ya itu aja. Ya memang Al-Qur'an begitu. Artinya tinggal bagaimana kita tunduk terhadap Al-Qur'an. Begitu itu maksudnya tidak boleh ditambah, tidak boleh berkurang. Ya sudah begitu, itu terimaan. Ya. Kalau ada ayat-ayat kitab suci ditambah dan dikurang, itu justru jadi masalah besar itu ya. Oke, kita beranjak dari surat 1678.
7, 8. Ya, An-Nahl ya. Ini supaya gampang aja. Kita tidak tahu apa-apa. Tidak tahu apapun. Apapun itu ya apa-apa, ya. Makanya untuk itu semua sudah aku jelaskan kemarin, diberi penglihatan, pendengaran dan fuad. Fuad itu pemahaman dalam hati ya. Diberi guru, diberi buku, itu sudah aku jelaskan. Oke. Untuk membuktikan bahwa seseorang anak manusia itu terlahir dalam keadaan tidak tahu apa-apa, kita bisa merujuk ke surat 49:14. Kalau Bapak dibantu deh, Al-Hujurat ini lah kalau nggak salah, 49. 49 itu surat Al-Hujurat ya. 49:14. Iya betul ya, Al-Hujurat ya. Di surat 49:14 ini orang-orang Arab ini yang aku kemarin kasih kritik kok mesti ditambahi Badui gitu loh ya. Kasihan orang Arab Baduinya nanti. Ya. Orang-orang Arab itu ya kalau kita visualisasikan naik kuda gitu ya, datang gitu. Kami telah beriman, kami telah beriman, kami telah beriman. Kata Allah. Dimentahkan itu ya. Coba aku baca anunya. Lengkapnya. Kamu juga baca di anumu. Surat 49 Al-Hujurat. Ya, 49 ayatnya 14. Ini selalu menarik untuk kita diskusikan ya. Orang-orang Arab berkata, maksudnya Arab-Arab yang jahil itu ya. Aku nggak setuju kok di Arab Badui gitu. Apa semua Badui jahil? Orang-orang Arab berkata, kami telah beriman. Lalu kata Allah, katakanlah. Maksudnya Kanjeng Nabi Muhammad disuruh. Katakan sama mereka, kamu belum beriman. Tetapi katakanlah kami telah tunduk. Artinya sudah menerima, tunduk. Ya. Karena iman belum masuk ke dalam hatimu. Iman belum masuk ke dalam hatimu. Ya. Dan jika kamu taat kepada Allah dan Rasulnya, dia tidak akan mengurangi sedikit pun amalmu. Sungguh Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Tapi yang mau kita bidik adalah sebuah penjelasan. Iman belum masuk ke dalam hatimu. Hati itu dikasih fuad, pemahaman. Itu artinya apa? Kembali ke edukasi. Belum pengetahuannya itu belum dimiliki. Bagaimana dia mau mengatakan beriman? Belum teredukasi. Gitu ya. Itu artinya. Nah, ayat ini semakin meneguhkan pernyataan di ayat ini. Jangankan bayi, ya. Ini sudah pada gede loh, ini orang sudah ikut perang kok. Orang ini kan perangnya kalau jahiliyah yang lawannya ya pasukan Islam. Ya. Ini bukan bayi ini, sudah akil balik ini dan dinyatakan belum beriman. Yang bantah Allah loh, bukan Gus Bedi. Ini seharusnya alumni-alumni sekolah yang sudah terkenal itu di luar negeri, dalam negeri, dari pondok-pondok terkenal, ya dipahami lah ayat ini. Ini yang ngomong bukan Gus Bedi, Al-Quran. Gus Bedi hanya menyampaikan, kamu belum beriman, karena iman belum masuk dalam hatimu. Karena apa? Belum diberikan edukasi, pembelajaran belum. Itulah makanya di surat 1678 diberi penglihatan, pendengaran, dan hati, pemahaman. Tidak bisa orang ucuk-ucuk beriman tanpa ilmu, itu tidak bisa. Nanti aku gambarkan urutannya ya, supaya kalian jelas. Jadi cobalah pikirkan, kalem-kalem, tenang. Ini sudah dewasa loh, ini sudah akil balik ini. Masih Allah katakan kamu belum beriman. Ya bagaimana mau beriman, orang dia tahu aja belum. Bagaimana mau tahu, dia hidup di lingkungan jahiliyah yang bodoh-bodoh itu. Kecuali dulu dia masuk dalam studi Al-Quran di rumahnya Pak Alkom, seperti adiknya sahabat Umar bin Khattab,
yang cewek itu. Ya dia beriman. Ya ini dia kan awalnya memusuhi Islam ini. Terus dia menerima, ya. Kami sudah beriman, kami sudah dibantah sama Allah. Kamu belum beriman, ya. Karena apa? Iman belum masuk ke dalam hatimu. Tapi kamu itu sudah tunduk, aslam, ya. Bukan Islam, nanti keliru lagi kamu. Aslam, ya. Aslam. Jadi sudah tunduk dia, sudah apa ya? Menerima lah ya. Ya wis, aku tak ikut Islam. Nah, tapi iman belum masuk. Tapi dia sudah punya mau hidup di dalam Islam, ya. Oke. Jadi ini selaras dengan ini, ya. Selaras. Lewat apa nanti iman itu? Lewat pendidikan. Iman, ya. Jadi lewat edukasi, pendidikan. Oke. Ini kita sepakat semua ini, ya. Sepakat semua. Kalau nggak sepakat, tak suruh jelaskan kamu nanti. Oke. Setelah itu kita merucut di surat 7 Al-A'raf, ya. 172. Ya. Disinilah syahadah itu. Kesaksian tuh di sini. Di sini. Atau syahadah. Nih di sini. Ya. Sudah aku jelaskan kemarin, ya. Semua itu diberikan informasi tentang syahadah, disampaikan ke publik, tapi tidak semua mau. Maka yang diambil, ya, bukan mengeluarkan, terjemahan Depak. Mengeluarkan sama mengambil itu seperti kanan dan kiri, seperti utara selatan. Bagaimana sebuah diksi dipahami sebagai utara selatan, yang harusnya utara tapi dia ke selatan, kira-kira bisa masuk ke pesan yang mau disampaikan atau bukan, ya. Oke. Kita buka lagi di surat 7-nya 172, ya. 172-nya, dan ini sudah kita kupas tuntas kemarin, ya. 172, ya. Dan di situ yang jadi masalah menjadi bergeser dia lokus deliktinya, seolah-olah dia lokusnya, lokalnya itu di alam ruh sana. Karena yang akhoza itu diterjemahkan mengeluarkan. Padahal akhoza itu adalah mengambil, merekrut, direkrut, rekrutmen. Jadi ini pengrekrutan orang menjadi Islam. Wis ngono wis gampangnya wis. Alhamdulillah Allah tolong aku. Aku tadi bingung mau bagaimana aku menjelaskan dengan kata-kata apa. Yang paling mudah, ini kita manusia ini, Bani Adam ini direkrut untuk menjadi Islam. Lewat apa? Syahadah. Supaya nanti ketika di kebangkitan kamu nggak ngeles. Loh dulu kan kamu sudah memberikan kesaksian, kok sekarang mau ngeles? Oh nggak bisa. Gitu loh, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ambilin air putih. Di gelas kecil aja, ya. Oke. Jadi, ya. Di sini ini adalah rekrutmen. Dan ini berlaku terus sampai kita nanti, sampai generasi-generasi setelah kita, syahadah ini. Karena ini pintunya. Jadi ibarat Islam itu rumah besar, maka pintu masuknya itu syahadah itu loh. Paham? Nah pertanyaanku, ketika orang tidak menerima syahadah, bisa nggak dia dibilang Islam? Makanya di surat ini
ini ya, di surat yang ini tadi, dia belum Islam, dia masih tunduk. Dia sudah mau menjadi Islam, tapi dia belum Islam karena dia belum syahadah. Iman belum masuk. Ya. Iman sudah jelas ya, cara pandang dan sikap hidup. Seperti aku bilang ya, sebetulnya kita itu kalau memegang teguh syahadah itu menjadikan hidup kita teratur, nggak ngawur gitu loh. Adanya maling-maling duit rakyat setelah dia jadi pejabat, adanya orang-orang yang menjadi serigala bagi serigala lainnya, ada orang-orang yang tidak punya belas kasih sesama manusia, tidak mau menolong. Itu sekarang kita tanya, kalau dia Islam tuh syahadahnya itu dikemanakan? Karena dia sudah berjanji. Ya, perjanjian ini punya konsekuensi loh. Seperti yang aku bilang kemarin, bagi Abu Jahal itu bukan masalah Allah itu 1, 2, 3. Ya. Tapi konsekuensi dari itu ketika kita bersahadah, kita hanya menerima Rob, kita hanya menerima ilah satu-satunya yaitu Allah, maka dia harus rela hidup dalam aturan Allah. Dia harus rela terhadap hukum Allah. Masalahnya pertarungan saat itu adalah hukum Allah atau hukum jahiliyah yang mau kita pakai ini. Gitu loh. Artinya kalau aku bawa ke sini, ketika kamu sudah bersahadah, setiap gerakmu itu kamu tanya, ini Allah ridho enggak? Kamu misalkan jadi pejabat tinggi apa kok, entah itu, sudah sekarang macam. Kalau kamu mau nyolong duit rakyat tuh, kamu tanya, ini Allah ridho nggak? Kamu sudah bersahadah loh. Ini sebetulnya tidak jauh beda dengan apa ya? Kalau kerja itu pelantikan jabatan, kan? Ya ini pelantikan gitulah. Ini pelantikan hamba kepada Allah. Kalau jabatan itu pelantikan waktu kamu kerja supaya kamu tidak berkhianat dalam pekerjaanmu. Sama dengan ini, tidak boleh berkhianat. Sekarang tanya coba, maling-maling itu ya, yang rakyatnya hidup dalam kesusahan cari rezeki, bisa makan aja seneng, yang rumah aja ngontrak seperti aku, sempit, ya. Sementara dia kan pejabat-pejabat itu kan semua kebutuhan rumah kan sudah ditanggung negara. Sudah nggak, besok bayar listrik berapa ya? Nggak ada kan? Semua sudah fasilitas negara, gajinya besar. Kok masih maling itu loh? Coba, itu kalau dibilang orang gendeng tuh memang gendeng itu. Karena logika kita orang waras sulit menerima, kecuali dia hidup dalam kesusahan, kehampaan, yang tidak punya apa-apa sehingga no way out, no choice, tidak ada jalan keluar, tidak ada pilihan, terpaksa dia maling, itu logika masih bisa menerima. Tapi seseorang yang sudah, kan kamu lihat koruptor mesti orang-orang punya jabatan, bukan orang-orang susah. Terus aku ini ngomong yang Islam aja, yang kafir aku nggak ngomong ya. Karena aku mau menjelaskan syahadah. Gampangnya syahadahmu itu kamu taruh mana? Tuh, bismillahirrahmanirrahim. Kan begitu, syahadamu tuh. Karena kalau kita sudah asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah, itu artinya kamu sudah memberikan kesaksianmu bahwa kamu akan hidup dalam hukum Allah. Sehingga setiap apa yang kamu lakukan Allah ridho tidak. Kanjeng Nabi mengajarkan tidak. Kan gitu. Jadi tidak sembarangan tentang syahadat ini. Ya. Terus kamu coba kalau kamu renungkan, begitu kamu nyolong terus itu kira-kira syahadatmu gugur nggak? Itu aja wis. Kamu pikirin wis, otakmu itu kamu pikirin. Syahadatmu gugur nggak kalau kamu melawan, keluar dari hukum Allah? Ya, semoga koruptor ini ada yang mendengarkan kajian ini ya. Atau ada yang menyebarkan ke keluarga mereka, nanti keluarga mereka menyampaikan ke bapaknya, ke ibunya, ke masnya, ke apanya lah, ya.
Bukan. Ini bukan masalah benci atau nggak benci. Tapi kita berusaha menyadarkan supaya orang itu tidak main-main terhadap syahadah. Karena sudah aku bilang tadi, masalahnya ini bukan sekedar kesaksian doang. Tapi ketika kamu sudah bersaksi, konsekuensi logisnya kamu akan hidup dengan hukum apa? Itu loh. Kalau kamu sudah bersahadat tapi kamu masih nyolong, aku tanya, Allah boleh kamu jadi maling? Terus sahadamu kemana? Itu loh. Jadi ini penyadaran, bukan masalah benci nggak benci ngapain. Koruptor ya karpe dewe ngapain dibenci juga nggak menyelesaikan masalah. Disenangi juga, kita senang sama koruptor juga nggak menyelesaikan masalah. Kita benci koruptor juga nggak menyelesaikan masalah. Dan di sini bukan masalah senang dan benci, tapi masalah menyadarkan supaya kita hati-hati terhadap syahadah ini. Itu loh. Ya. Oke. Jadi kita sudah sepakat bahwa kalau aku analogikan bahwa Islam itu adalah sebuah rumah besar, maka pintu gerbang untuk masuk ke rumah itu adalah syahadah. Ya. Artinya ketika dia tidak bersahadah, ya tidak bisa dong disebut Islam kan? Iya kan? Tidak bisa. Sekarang kita kembali ke masalah teknisnya. Teknisnya itu gimana? Teknis bersahadah itu gimana? Ini yang aku dan guruku berbeda, tapi kami tetap saling menghormati dan saling mengasihi, saling bersaudara, walaupun aku dan guruku berbeda. Ya. Berbeda, cara aku memahaminya berbeda, guruku berbeda. Tapi kami dan aku masih ngaji ke beliau sampai sekarang ini. Ya. Jadi ada yang kultural, ya. Ada yang kultural, ya. Ya, ada yang struktural, ya. Coba aku tanya, kamu yang Islam itu, kamu sudah bersahadat belum? Jawab, sudah bersahadat belum? Sudah, kapan? Kapan? Ya, nanti aku tolong diingatkan, kita nanti bahas syahadah. Syahadah itu ada konsekuensinya dan diatur dalam Al-Quran. Karena begini, di kelompokku juga di kelompok teman-teman yang kita sama-sama berjuang di medan dakwah lintas iman, ya. Ketika kita mensahadakan mu'alaf-mu'alaf itu, kita tidak pernah sampaikan kepada mereka ada konsekuensi yang harus mereka tanggung gitu. Itu diatur dalam Al-Qur'an gitu. Nanti tolong aku diingatkan ya. Kalau kita perlu itu bahas, nanti kita bahas. Jadi kalau hanya disahadatkan doang itu enggak begitu. Al-Qur'an tidak mengatur begitu gitu loh. Ya, salah itu. Ya meskipun tidak salah total tapi setidak-tidaknya masih kurang holistik lah. Kurang sempurna ya. Oke, itu nanti kita mengkaji di surat Al-Muntaha, ingatku ya. Di sana dijelaskan. Dan ini semuanya, aku autokritik terhadap Arimatea sebagai lembaga dakwaku, terhadap lembaga-lembaga dakwah lain juga yang sering mensahadatkan itu perlu dibikin supaya lebih holistik lagi bagaimana ketika kita mau mensahadatkan saudara-saudara kita yang mau masuk ke dalam Islam, ya. Itu nanti bisa kita kaji dalam video tersendiri dan tolong aku diingatkan kalau lupa. Oke. Pertanyaanku, kamu Islam? Kapan kamu bersahadat? Kapan? Kan kita sudah sepakat. Ya. Islam itu rumah besar. Untuk masuk rumah itu harus lewat pintu. Pintunya itu syahadah. Pertanyaan gue sama lu sudah bersahadat? Kalau sudah kapan? Kan menggelitik kan, kapan bersahadanya gitu. Ya, aku nanti kamu pilih ya, kamu ikut aku apa ikut guruku, ndak ada masalah ya. Yang jelas bahwa syahadah rumah besar, Islam tuh 5 rumah besar, untuk masuknya kita lewat syahadah kita sudah clear ya, sudah tidak ada
perbedaan. Yang berbeda itu teknisnya, ya. Bagaimana caranya bersyahadat? Makanya ketika kamu tanya, kamu kapan bersyahadat? Ya, kalau kalau ada mualaf sih enak, dia tertulis. Misalkan ini tanggal berapa, Le? Tanggal berapa? Tanggal 6 bulan 11. Misalkan ada orang mau masuk Islam, ya, dia bersyahadat tanggal 6 bulan 11 2021. Ketika katakanlah 1 tahun kemudian dia ditanya, "Kamu kapan bersyahadat?" Dia bisa jelaskan tanggal 6 bulan 11 tahun 2021. Nah, clear dia. Sekarang kalau kamu yang Islam, orang tuanya Islam, ya, terus sekarang ngakunya Islam, itu kapan bersyahadat? Kapan? Ya. Itulah yang dinamakan kultural. Ya. Jadi bapak, ya, plus ibu, ya, atau ini bisa nampak di sini deh. Orang tua lah gitu, ya. Orang tua ya. Ini Islam, maka kita menjadi Islam. Karena apa? Kita diinstal oleh Islam. Tapi jangan dipahami bapaknya Islam, ibunya Islam, terus anaknya Islam, bukan begitu, ya. Tetap aja lewat edukasi. Seperti aku dulu tahun 70-an dibelikan sarung, dibelikan Al-Quran, suruh berangkat ke Langgar, atau kalau sekarang orang bilang musola. Itu sebuah langkah bagaimana orang tua aku dulu mengedukasi aku tentang Islam. Jadi tidak ada warisan tuh, tidak ada, ya. Nah, ini ya, bapak ibunya Islam atau orang tuanya Islam dan anaknya Islam, ya. Pertanyaannya, kapan dia bersyahadat? Kalau yang mu'alaf tadi kan jelas. Misalkan dia bersyahadat tanggal 6 bulan 11 tahun 2021 ditanyain. Dia jelas bisa ngomong. Kapan kamu bersyahadat? Tanggal 6 bulan 11 tahun 2021. Di mana? Nah, di rumahnya Gus Beti. Nah, dia bisa jawab. Kalau kamu yang orang tuanya Islam dan sekarang Islam, kapan bersyahadat? Nggak bisa jawab kan? Ya. Nah, itulah karena kita melampaui sebuah jalur kultural, ya. Meskipun secara formal kita tidak melakukan seperti apa yang dilakukan teman-teman yang kafir terus memilih Islam menjadi agama barunya. Ini tolong dicas, ya, itu kan formal sehingga dia bisa ditanya kapan dan di mananya, dia bisa jawab. Lokus deliktinya dia bisa tahu, tempus deliktinya juga dia bisa tahu. Ya, di mana kapan dia bisa jawab. Di mana kamu bersyahadat? Di rumahnya Gus Beti. Kapan? Tanggal 6 bulan 11 tahun 2021. Clear, jelas. Nah, sementara kalau kita tidak bisa clear karena kita itu mengalami ini proses kultural, ya. Bapak ibu Islam, maka kita Islam, tentunya tetap, ya, lewat pendidikan tadi itu. Jadi dia prosesnya kultural, ya. Proses kultural itu diikuti dengan apa? Dengan apa yang dia lakukan. Dia ilahnya Allah, Robnya Allah, nabinya Kanjeng Nabi Muhammad, panduan kehidupannya Al-Quran, dia puasa, dia sholat, dia zakat, ya. Kalau dia mampu, dia berhaji, dia tidak mau makan babi, dia tidak mau makan riba, dia tidak mau makan darah, dia tidak mau menyakiti sesamanya, dia tidak mau mengambil yang bukan haknya, dia tidak berbohong, tidak berdusta. Sehingga semua larangan yang ada di dalam Islam dia jauhi dan semua perintah dalam larangan dia lakukan. Perintah-perintah di dalam Islam, ya,
dia lakukan, larangan-larangan dalam Islam dia hindari, dia tidak lakukan, artinya apa? Dia sudah hidup dalam nilai-nilai Islam. Walaupun secara formalitas dia tidak mengucapkan syahadah seperti syahadah yang diucapkan oleh para apa namanya? Apa lagi yang masuk Islam gue? Error aku. Mualaf. Kadang-kadang kalau error begitu ya. Sampai mualaf aja lupa. Tidak seperti mualaf tadi, dia tahu kapan di mana lokus deliktinya, tempus deliktinya dia tahu ya. Inilah yang aku bilang sahadanya kultural dan aku itu menempuh ini kultural. Guruku tidak mau, dia struktural. Ya. Di sini ya, di sini harus mengucapkan syahadah. Nih. Kepada siapa? Kepada orang yang dianggapnya sebagai orang yang dia terima sebagai pemimpin, sebagai tokoh agama, sebagai ulama gitu. Bukan ubaru ya. Kalau ubaru kan seperti. Jadi harus mengalami seperti apa yang dialami oleh para kafir-kafir itu yang telah memilih menjadi mu'alaf. Jadi apa ya? Karena dia struktural, jadi formal banget gitu loh. Jadi setiap orang itu meskipun bapaknya Islam, ibunya Islam, ya dia harus bersyahadah. Nah itu perbedaanku dengan guru. Ya, karena apa? Di sini menempuh jalur struktural. Dia tidak mau yang kultural seperti ini. Ya, dia menempuh jalur struktural. Jadi setiap orang tidak hanya mu'alaf saja, meskipun bapaknya, ibunya, ya itu Islam, ya dia harus bersyahadah, ya secara formal harus bersyahadah. Itu bedanya aku dengan guruku. Kamu, aku nggak suruh, terserah kamu pilih mana, gitu ya. Yang penting nggak usah rame. Nggak usah rame, sikapi perbedaan itu dengan sebuah keilmuan saja. Masing-masing punya argumentasinya. Kalau kamu mau masih ragu, ya kamu bersyahadah lagi, pilih siapa ulama di tempatmu, bilang saya mau bersyahadah. Tapi kalau kamu sudah seperti aku, itu sudah otomatis dia kultural, ya sudah, berarti kamu Islam sudah. Tinggal pilih saja, ya. Oke, sebelum ditutup, udah berapa lama nih? 43 ya. Oke ya. Aku mau jelaskan mana. Syahadah ini harus dilandasi lewat edukasi tadi loh ya. Iman ini ya, edukasi ini ya. Jadi iman ini gimana ya? Kok nggak cukup di sini? Ini sudah ya. Aku hapus saja kalau sudah. Mana penghapusnya deh? Oh ini. Ya. Ini sudah selesai ya. Nanti kamu apa namanya itu? Screenshot skemanya begini ya. Dan ini cara aku untuk memudahkan saja. Kalau kamu punya istilah lain ya terserah. Ya, tidak masalah. Yang penting kamu paham konten yang aku sampaikan. Oke? Ini ada yang tekniknya kultural, ada struktural. Struktural ya. Oke, sekarang aku akan jelaskan sedikit sebelum kita tutup itu begini. Maka kalau aku bilang aku sangat menerima sebuah hadis yang mengatakan bahwa agama adalah akal. Tidak ada agama bagi yang tidak berakal. Seperti aku sudah bilang kemarin, orang tidak Islam tidak apa-apa, tapi syaratnya dipenuhin dulu supaya kamu nanti tidak dimintai pertanggungan jawab ketika kita membahas tentang free will, ya, pilihan bebas. Ya. Mau begini atau begitu terserah, mau begitu apa begini terserah, tapi begini dan begitu masing-masing ada
konsekuensinya yang harus kita tanggung gitu ya. Jadi orang itu tidak Islam tidak apa-apa, asalkan syaratnya dipenuhi apa? Anda harus gila dulu. Kalau Anda tidak gila, maka Anda akan dimintai pertanggungjawaban jawab atas pilihan Anda. Ya. Karena apa? Karena Anda sudah dibeli rasio atau akal. Kita sudah bahas kemarin akil balik. Waktunya telah sampai dia mampu memberdayakan akal ya. Jadi ini akil balik ya. Setelah kita akil balik itu baru kita mendapatkan pengetahuan atau ilmu. Pengetahuan. Dari pengetahuan inilah baru kita tahu. Ya. Kita tahu. Kita bercara pandang dan bersikap hidup. Dari cara pandang dan sikap hidup itu ya nanti diaktualisasikan lewat syahadah ini. Gitu. Ya. Lewat syahadah ini. Ya. Karena apa? Basicnya agama itu di sini, di pengetahuan ini. Kan ada yang mengatakan bahwa ilmu itu kalau tidak diamalkan ya yang geopo. Kalau ilmu tidak diamalkan hanya untuk sebatas dia tahu aja. Ya ilmu itu diamalkan, ya. Dan untuk apa kalau ilmu nggak diamalkan? Tapi sebaliknya, amalan yang tanpa ilmu itu jelas ngawur. Jelas ngawur. Kalaupun betul itu kebetulan aja betul, tapi sebetulnya dia tidak tahu tentang yang betul itu. Tapi mesti bisa dikatakan orang beramal tanpa dibangun atas landasan pengetahuan, ilmu itu mesti ngawur itu. Makanya di Islam itu tidak boleh, pokoknya itu tidak boleh. Harus lewat penjelasan ini karena sudah dibekali akal, ya, pengetahuan. Nanti di sini kan ada gurunya, ada kitab sucinya, baru dia bercara pandang dan bersikap hidup itu dan diresmikan lewat syahadah ini. Itu loh. Masalahnya kita itu kadang-kadang bypass. Ada orang mengatakan, oh saya sudah syahadah. Dia itu sudah membangun syahadahnya itu atas dasar iman belum? Supaya nanti ketika dia sudah bersahadah, dia nggak main-main dengan syahadahnya ini. Gitu loh ya. Kembali, education itu perlu. Seperti aku bilang kemarin, makanya ada surat Al-Qalam, pena. Kalau kami di Sumatera, ikatlah pengetahuan itu dengan pena. Ya. Jadi aku ulangi lagi, pengetahuan kalau tidak diamalkan, lah untuk opo? Capek-capek, buang-buang waktu, buang-buang energi, buang-buang opo jenenge kuwi. Biaya, pulsa, ya. Kamu nonton ini, nonton itu, tapi nggak kamu amalkan. Jadi pengetahuan atau ilmu itu harus diamalkan. Namun demikian, amal itu nggak boleh kamu ujuk-ujuk beramal ya sebelum kamu berpengetahuan tentang apa yang kamu amalkan. Maka amal yang tidak dibangun atas landasan pacu, kalau pesawat terbang itu apa namanya? Take off ya. Iya, take off. Kalau landing kan turun ya. Kalau landasan pacunya bukan pengetahuan, dia sudah mengamalkan sesuatu yang dia tidak tahu, maka itu namanya ngawur, Mister Ngawur. Jadi bagaimanapun pengetahuan itu dia sangat diperlakukan. Sekali lagi, tugas kita lah untuk mendidik anak-anak kita, keluarga kita, kalau konteks ini anak-anak kita, generasi kita, menginstal pengetahuan Islam kepada mereka, supaya nanti kalau kita mati semua ini, kita meninggalkan generasi-generasi Islam yang tangguh di pengetahuan itu. Ini ya, nanti dia iman, dia syahadah gitu.
Oke, ini kurang lebihnya kajian kita saat ini ya. Semoga bisa dipahami, dan kalau sudah paham diamalkan, dan jangan lupa diajarkan. Pesanku itu ya, ajarkan ya, terserah kamu metodologi yang kamu pakai itu terserah ya, nggak harus seperti aku. Yang penting dari sini ilmunya kamu tahu, substansinya kamu tahu. Gunakan bahasa-bahasa yang kamu sering gunakan gitu ya. Jadi aku tidak pernah mengajak orang-orang yang ngaji ke aku itu harus seperti aku, enggak. Biar justru nanti nggak asik. Biar kalian menjadi diri kalian sendiri. Ya. Yang penting itu intipati, substansi pengetahuannya kena, sudah jabarkan. Dan itu pahami, sampaikan, menjadi amal dakwahmu. Dan kepada semuanya, jangan lupa bantu di share ya link-link dari kajian Gus Beti. Ya, linknya ya, jangan diunduh. Aku belum kasih izin. Maka siapapun yang unduh videoku itu, maka dia adalah maling. Karena aku belum kasih izin. Ya. Oke, itu dulu. Sampai ketemu lagi di kajian berikutnya. Tentang apa berikutnya? Ya. Aku masih punya hutang tentang sabar Mas ya, tentang Wahabi ya. Oke, itu dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.